Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi untuk video solusi bagi siswa yang memiliki masalah slow learner. Video ini dimaksudkan dibuat untuk indikator kinerja. Permasalahan yang akan diambil untuk saat ini adalah tentang siswa yang memiliki masalah lamban belajar atau slow learner. Deskripsi sedikit tentang slow learner adalah anak dengan tingkat penguasaan materi yang rendah, padahal materi tersebut merupakan prasyarat bagi kelanjutan di pelajaran selanjutnya, sehingga mereka harus sering mengulang. Ini pas bertepatan dengan akhir pembelajaran semester 2, di mana masih banyak siswa yang harus melaksanakan remedial untuk memperbaiki nilai-nilai yang akan didapat. Sekilas lebih dulu, apa yang menyebabkan anak lambat belajar? Yang pertama adalah faktor prenatal yang diakibatkan sebelum lahir dan faktor genetik. Yang kedua, faktor natal pada saat kelahiran. Mungkin anak tersebut mengalami sesuatu sehingga menyebabkan kondisi psikologisnya agak sedikit terganggu. Yang ketiga, postnatal, yaitu sesudah kelahiran. Dan di sini faktor lingkungan yang lebih mempengaruhi terhadap perkembangan psikologinya. Karakteristik anak lamban belajar ini ada beberapa, yaitu dari segi inteligensi. Dari segi inteligensi, anak-anak lamban belajar berada pada kisaran 70 sampai 90 nilai IQ-nya. Nilai IQ ini didapat dari hasil tes psikotes. Yang kedua, lamban belajar ini dikarenakan kemampuan atau kompetensi dari segi bahasa. Nah, anak-anak yang lamban belajar biasanya mengalami masalah dalam berkomunikasi, baik menyampaikan ide, gagasan, maupun memahami percakapan orang lain. Yang ketiga, masalah emosi. Anak-anak yang lamban belajar memiliki emosi yang kurang stabil, cepat marah, mudah putus asa, serta sensitif. Yang keempat, masalah sosial. Biasanya yang lamban belajar juga berhubungan dengan kurangnya sosialisasi dengan temannya, sehingga dalam hal mencerna, dalam hal memahami kurang mampu. Yang kelima adalah masalah moral. Nah, bagi sebagian orang, anak yang lamban belajar bukan hanya dari segi kognitif, bisa juga dari segi afektif, yaitu dari perilaku. Mereka tidak tahu ada aturan atau sudah tahu ada aturan, tapi tidak tahu untuk apa aturan itu dibuat dan apa pemahaman apabila aturan itu dilanggar. Sehingga dalam aspek-aspek yang sederhana pun itu dapat menyebabkan ke pembelajaran yang lainnya. Klasifikasi anak lamban belajar dapat dikategorikan anak dengan masalah konsentrasi. Sebetulnya bukan lamban belajar, tapi karena konsentrasinya terpecah, tidak terfokus, maka pembelajaran yang seharusnya dapat dengan mudah dicerna itu agak kesulitan dicernanya. Yang kedua, klasifikasi dengan anak masalah daya ingat. Masalah daya ingat ini sedikit pun pembelajaran yang diberikan, tapi sulit sekali dapat diingat oleh anak tersebut, atau daya ingatnya sebentar. Misalnya sekarang ingat, sejam, 2 jam kemudian lupa. Yang ketiga, anak dengan masalah kognisi. Nah, ini pengetahuan, mungkin kembali lagi dengan permasalahan sebelumnya, masalah kognisi ini antara suka dengan suka pelajaran yang diikuti oleh anak tersebut. Yang keempat,
anak dengan masalah sosial dan ekonomi. Nah, masalah ini menyebabkan menyebabkan eh, anak tersebut kurang mampu bersosialisasi dengan baik. Ada beberapa solusi yang dapat digunakan untuk pemecahan masalah ini. Pertama, solusi pertama, kita harus sebagai guru harus memahami bahwa anak yang slow learner itu membutuhkan lebih banyak pengulangan, bisa sampai 3 atau 5 kali pengulangan untuk memahami suatu materi dibanding dengan anak-anak yang lain yang memiliki kemampuan rata-rata atau di atasnya. Yang kedua, memberi mereka kelas yang lebih singkat dan tugas yang lebih sederhana. Buatlah kelas yang lebih singkat, tetapi lebih dalam maknanya. Jadi biasanya anak yang slow learner ini, karena tadi diklasifikasikan ada salah satunya masalah konsentrasi. Jadi ketika durasi terlalu lama, maka daya cerna belajarnya itu semakin menurun. Nah, terus berhubungan juga dengan tugas yang diberikan, lebih baik tugas itu diberikan secara sederhana, sedikit, tapi banyak. Maksudnya sering diberikannya. Sederhana, tapi sering terus-menerus, tahap demi tahap. Sehingga anak tersebut akan terbiasa, akan lebih memahami, dan lebih mengetahui. Yang ketiga, gunakan demonstrasi atau praktek dan visual berupa video sebanyak mungkin. Mungkin anak-anak tipe slow learner ini akan lebih memahami suatu materi jika seluruh panca indera itu dapat bekerja. Contoh indera penglihatan, indera pendengaran, indera gerak, dan lain sebagainya. Yang keempat, jangan lupa beri insentif dan motivasi bahwa segala hal untuk belajar itu akan bisa jika terbiasa. Dan demikianlah video yang dibuat. Terima kasih, sampai jumpa di momen berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.